Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arifiani Putri dari kelas Teknik Informatika 2B nomor NPM 18020240. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang sistem informasi geografis. Sistem Informasi Geografi. Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System atau GIS merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Aronoff 1989. SIG adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem komputer yang memungkinkan penggunanya untuk mengelola atau manage, menganalisa, dan memetakan informasi spesial berikut data atributnya. Komponen sistem informasi geografis yaitu ada manajemen, perangkat keras atau fisik, data dan informasi geografi, serta software atau perangkat lunak. Yang termasuk hardware, yaitu input device, adalah perangkat untuk memasukkan data ke dalam SIG, misalnya keyboard, mouse, digitizer, scanner, dan sebagainya. Output device yaitu perangkat untuk mempresentasikan data dan informasi SIG, misalnya layar monitor, printer, plotter, dan sebagainya. Perangkat pelengkap, misalnya receiver GPS. Adapun software, yang termasuk software adalah ada raster, GRASS atau Geographic Source Analysis Support System, ELWIS, Integrated Land and Water Information System, IDRISI, Clark University, USA, EarthMapper, Earth Resource Mapper, atau Earth Resource Mapping. 2. Vektor terdiri dari ARCS atau Info and ArcView, ArcGIS, yaitu ESRI, Environmental System Research Institute. 2. Mapinfo, yaitu Mapinfo Corp. Cara kerja sistem informasi geografis. 1. Merepresentasikan dunia nyata di atas komputer. 2. Menggunakan peta dan unsur-unsurnya. 3. Informasi deskriptif. Unsur-unsur peta disimpan sebagai atribut-atribut di database atau tabel-tabel rasional. 4. Unsur-unsur peta dan tabel-tabel saling berhubungan. 5. Atribut-atribut bisa diakses melalui unsur-unsur peta dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu kemampuan sistem informasi geografis. 1. Mempresentasikan dunia nyata di atas komputer. 2. Input, manipulasi, atau pengolahan data, atau spesial and atribut. 3. Pencarian informasi di atas peta, atau data spasial dan atribut. 4. Menghasilkan output dalam bermacam-macam bentuk. Keunggulan dari sistem informasi geografi. 1. Kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar. 2. Kemampuan untuk mencari detail berdasarkan area atau tema, membuat link ke dataset lainnya, menganalisa karakteristik spesial dari data, melakukan update data dengan cepat dan mudah. 3. Menghasilkan output sesuai kebutuhan, seperti peta, grafik, daftar alamat, ringkasan data statistik, dan sebagainya. Contoh aplikasi dari sistem informasi geografi, yaitu ada environmental, public utilities, agriculture, marketing, healthcare, real estate, emergency. Sistem informasi geografi adalah sistem informasi yang menggunakan komputer untuk mendapatkan, mengelola, dan menganalisis
menyajikan data yang mengacu pada lokasi geografi. Apa itu lokasi geografis? Lokasi geografis adalah kedudukan semua jenis data spesial kebumian yang posisinya ditentukan dengan acuan pasti di atas permukaan bumi. Data spasial yang berkoordinat bumi disebut dengan geospasial. Perbedaan beban kerja sistem informasi digital dan peta analog. Beban kerja penyimpanan data SIG sudah standar atau baku dan terpadu, sedangkan peta analog dalam skala berbeda dan standar yang berbeda. Beban kerja pemanggilan di SIG database digital. Di peta analog, cari dan cek manual dari peta analog atau tabel. Pemutakhiran di SIG lebih cepat karena sudah dalam database komputer. Di dalam peta analog secara manual. Tumpang susun atau overlay di SIG dilakukan secara otomatis dan sistematis oleh komputer. Di peta analog memerlukan waktu yang lama. Analisis spasial di SIG sangat cepat, sedangkan di peta analog memerlukan waktu yang lebih lama. Display sistem informasi geografi mudah, murah, dan cepat, sedangkan di peta analog memakan waktu, kompleks, dan mahal. Jenis data sistem informasi geografis. 1. Data spesial adalah data yang mempunyai geometri dan berada pada suatu lokasi. 2. Data tabular atau atribut adalah data deskriptif yang menjelaskan penampakan suatu objek spesial. Manfaat dari SIG berdasarkan inventarisasi sumber daya alam. 1. Untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam seperti minyak bumi, emas, besi, batu bara, dan barang tambang lainnya. 2. Untuk dapat mengetahui persebaran kawasan lahan seperti kawasan lahan potensial dan lahan kritis, kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak, kawasan lahan pertanian dan perkebunan, pemanfaatan perubahan fungsi lahan, rehabilitas dan konservasi lahan. Dalam bidang sosial, 1. Untuk mengetahui potensi dan persebaran penduduk. 2. Untuk mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta pola drainasenya. 3. Melakukan penataan dan pengembangan jaringan transportasi. 4. Melakukan penataan dan pengembangan pusat pertumbuhan serta pembangunan. 5. Melakukan penataan dan pengembangan pemukiman penduduk, sekolah, rumah sakit, kawasan industri, sarana hiburan dan rekreasi, serta perkantoran. Fungsi sistem informasi geografi yaitu ada capture untuk pengambilan data, store pengumpulan data, query untuk penelusuran data, analis untuk analisis spasial, display sajian data, output luaran data. Kelebihan ArcView dibanding MapInfo. 1. Untuk presentasi lebih praktis. Tampilan dapat customize, memiliki tingkat kemudahan yang tinggi. Berikut merupakan contoh dari gambar ArcView. Di sini merupakan Provinsi Bali, peta Provinsi Bali. Kelebihan MapInfo dibanding ArcView. 1. Jenis card map lebih banyak dan legendanya lebih lengkap. Berikut merupakan contoh dari MapInfo. Peta.
Apa itu peta? Definisi peta, sebuah uraian gambar tentang suatu tempat yang disajikan dalam bidang datar dan diskalakan. Suatu penyajian abstrak sebagian unsur-unsur fisik permukaan bumi secara grafis dan pada sebuah bidang datar. Gambaran unsur fisik terpilih dari seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan gambar simbol-simbol dengan skala dan bidang proyeksi tertentu. Adapun manfaat peta, yaitu secara umum manfaat peta untuk memberikan informasi suatu keberadaan, lokasi, jarak antar unsur-unsur di muka bumi, indikasi perbedaan ketinggian, dan tinggi suatu kenapakan, serta macam permukaan muka bumi. Jenis peta berdasarkan isi. 1. Peta rupa bumi atau topografi atau peta umum adalah peta yang dirancang untuk menggambarkan objek di atas permukaan bumi, meliputi unsur-unsur alam dan buatan, termasuk relief atau ketinggian, objek-objek budaya. Peta topografi dikenal juga sebagai peta dasar, karena dapat digunakan untuk pembuatan peta-peta lainnya. Berikut merupakan contoh dari peta topografi. Berikut adalah peta topografi dari Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. 2. Peta tematik adalah peta yang digunakan untuk menggambarkan hubungan spasial dan pola hubungan antara informasi yang berkaitan dengan tema atau konsep tertentu. Data tematik yang disajikan dapat dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Contohnya, peta diagram dan peta distribusi. Berikut merupakan contoh peta tematik. Jenis-jenis peta berdasarkan skala. 1. Peta kadaster, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Contohnya yaitu peta hak milik tanah. 2. Peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya yaitu peta topografi. 3. Peta skala sedang, yaitu peta yang memiliki skala antara 250.000 sampai dengan 1:500.000. Contohnya peta kabupaten per provinsi. 4. Peta skala kecil, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Contoh peta provinsi di Indonesia. 5. Peta geografi, yaitu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1:1 juta. Contohnya peta Indonesia dan peta dunia. Adapun simbol-simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada, permukaan bumi yang terdapat pada peta. Jenis-jenis dari simbol. 1. Simbol titik digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. 2. Simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. 3. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. 4.
Simbol aliran digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. 5. Simbol batang digunakan untuk menyatakan suatu harga atau dibandingkan dengan harga atau nilai lainnya. 6. Simbol lingkaran digunakan untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dalam bentuk persentase. 7. Simbol bola digunakan untuk menyatakan volume. Makin besar simbol bola menunjukkan volume semakin besar, dan sebaliknya. Makin kecil simbol bola berarti volume semakin kecil. Skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Berikut merupakan contoh skala 1:50.000. Rumus skala. 1. Mencari skala. Cara mencari skala yaitu jarak sebenarnya dibanding atau dibagi dengan jarak pada peta. 2. Mencari jarak sebenarnya. Cara mencari jarak sebenarnya yaitu skala dikali jarak pada peta. 3. Mencari jarak pada peta, yaitu jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi dengan skala. Contoh soal. Jarak antara Jakarta dengan Surabaya adalah 900 km, sedangkan jarak pada peta adalah 15 cm. Berapakah skala pada peta? Diketahui jarak sebenarnya 900 km atau 90 juta cm. Jarak pada peta 15 cm. Ditanyakan skala pada peta. Di slide sebelumnya, cara mencari skala yaitu jarak sebenarnya dibagi dengan jarak pada peta. Lalu jawab, skala sama dengan jarak sebenarnya dibagi dengan jarak pada peta. Jarak sebenarnya yaitu 90 juta dibagi 15. Kemudian disederhanakan menjadi 6 juta dibagi 1. Jadi, skala dari Jakarta dan Surabaya adalah 1:6 juta. Sekian, terima kasih penyampaian materi dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.